Shalom jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Kristus. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Kini kami ada di hadapan-Mu memohon pertolongan Roh Kudus-Mu atas kami semua yang akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan, kami dimampukan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan bagi kita bersama yaitu dari Roma pasal 14 ayat yang ke-13 sampai pasal 15 ayat yang kedua. Di bawah perikop, jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh karena makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perikop yang kedua, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengawali firman Tuhan ini dengan judul mewujudkan Shalom Allah di tengah perbedaan. Ini menjadi penting untuk kita bersama renungkan selaku orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Manakala kita menyatakan shalom dan berkata shalom terhadap saudara-saudara kita, maka kita diingatkan akan sebuah kedalaman makna esensi dari kata shalom itu sendiri. Dia tidak hanya berupa kata sapaan terhadap saudara-saudara kita seiman, dan bukan pula hanya menunjukkan bahwa kita lebih rohani ketika kita mengucapkan kata shalom ini. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, shalom secara khusus itu berkaitan dengan makna kata sehat, utuh, keadaan yang baik, dan dia diartikan juga sebagai selamat
damai sejahtera, ada kemuncuran, ada ketentraman, ada persahabatan. Itulah makna shalom. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan persekutuan gereja kita, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, pasti di antara kita ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Latar belakang keluarga, latar belakang budaya, suku, ras dalam kehidupan ini. Dan itu juga akan melahirkan sebuah kebiasaan-kebiasaan dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Nah, apakah perbedaan itu kemudian dalam kehidupan ini menjadi penghalang untuk kita hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan? Tentunya tidak. Karena apa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan? Kita sangat memahami bahwa dalam kehidupan kita yang kita jalani sampai hari ini, kita dilengkapi, kita bersama dengan orang-orang lain yang hadir dalam kehidupan ini, sekalipun mereka berbeda dari kita. Dan oleh karena itu, dalam hal ini kita juga terus mau belajar, mengingatkan hidup kita juga yang kita jalani, kita tidak sendirian. Kita hidup bersama dengan orang lain sebagai makhluk sosial juga dalam hidup ini. Yang mewujudkan shalom Allah atau damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini di tengah perbedaan yang ada, kita juga mau memperhatikan bahwa dalam hidup ini yang kita lakukan, kita perbuat, bahkan setiap perkataan yang kita ucapkan tidak lagi hanya semau kita sendiri, menurut kehendak kita. Dalam nas kita berkata bahwa secara khusus dalam ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita orang Roh Kudus. Kemudian ditekankan kembali dalam ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, ini menjadi penting karena dalam nas ini juga mengingatkan kita bersama agar kita membawa orang untuk menikmati damai sejahtera Allah, untuk bersama-sama ada dalam damai sejahtera Allah. Tidak menghalangi orang, tidak menjadi batu sandungan, tidak membuat orang terluka dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudaraku, dengan menghadirkan shalom Allah dalam kehidupan ini, mewujudkannya dalam kehidupan ini, maka kita tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Maka kita tidak menghalangi mereka untuk semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena itu, sebelum segala sesuatu kita lakukan, kita perbuat dalam hidup ini. Dari hal-hal yang kecil, sederhana, sampai kepada hal-hal yang besar ataupun luar biasa. Maka kita bersama diingatkan, apakah kehidupan saya sudah memberikan damai sejahtera bagi orang lain? Apakah kehidupan saya sebagai orang percaya membawa orang lain melihat Kristus yang hidup? Karena itu kita bersama mau mewujudkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, siapapun kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.